Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke Panduan Office 25, sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki untuk bekerja di perkantoran adalah menguasai program pengolah data, yaitu Microsoft Excel. Video ini saya buat supaya dapat membantu teman-teman, khususnya para pemula yang ingin menggunakan program Microsoft Excel. Hal pertama yang harus teman-teman pelajari adalah mengenali tampilan interface dari program Microsoft Excel ini. Mengapa demikian? Karena semua komponen penting dalam sebuah program terletak pada tampilan interface ini. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan program tersebut apabila kita tidak mengenali komponen-komponen penting yang ada di dalamnya? Saya harap video panduan ini dapat membantu teman-teman dalam mengoperasikan program Microsoft Excel ini. Jadi, ikuti panduannya hingga akhir, jangan sampai di-skip supaya tidak ada yang terlewatkan. Ketika kita mulai membuka program Microsoft Excel 2019, pertama yang akan tampak seperti berikut ini. Ini adalah tampilan awal. Dalam tampilan awal ini hanya terdapat beberapa menu saja. Apabila kita ingin masuk ke tampilan utamanya, maka kita harus membuat sebuah workbook baru. Caranya, klik icon dengan nama Blank Workbook. Kemudian setelah itu, tampilan awal tadi akan berubah menjadi tampilan utama dari program Microsoft Excel 2019. Pada tampilan utama ini, terdapat banyak barisan gambar dan nama menu. Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dari pojok kiri atas, ada barisan gambar icon yang berjajar secara horizontal. Barisan ini disebut Quick Access. Fungsi dari Quick Access ini untuk meletakkan icon-icon dari perintah yang sering kita gunakan dalam pengerjaan workbook. Misalnya, kita sering menggunakan perintah untuk membuat workbook baru, maka kita dapat menambahkan icon New pada Quick Access ini. Caranya, klik tanda segitiga pada ujung Quick Access, kemudian aktifkan atau checklist perintah New. Maka, icon New akan tampil pada barisan Quick Access. Berikutnya, bergeser ke tengah, di sana terdapat nama dari workbook yang sedang kita kerjakan. Tempat nama workbook ini biasa disebut title bar. Secara otomatis, Microsoft Excel akan memberikan nama pada dokumen yang sedang kita kerjakan dengan nama Book 1, Book 2, Book 3, dan seterusnya. Nama ini dapat kita rubah sesuai keinginan kita dengan cara menyimpannya. Untuk cara menyimpannya, dapat teman-teman lihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikutnya bergeser ke bagian paling kanan, terdapat 5 buah tombol yang biasa kita sebut kontrol jendela. 5 buah tombol ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun pada intinya berfungsi untuk mengatur tampilan jendela program. Yang pertama adalah tombol yang berisi akun Microsoft. Tombol yang kedua adalah Ribbon Display Option. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Ada 3 pilihan yang dapat kita gunakan, yaitu Auto Hide yang berfungsi menyembunyikan ribbon secara otomatis, Show Tab yang berfungsi menyembunyikan ribbon dan menyisakan tab menu saja, dan yang terakhir Show Tabs and Comments yang berfungsi menampilkan tab menu dan ribbon. Berikutnya, di samping tombol Ribbon Display Option, terdapat tombol Minimize yang berfungsi menyembunyikan jendela pada ribbon Start. Kemudian berikutnya tombol Restore Down. Tombol Restore Down berfungsi merubah ukuran jendela program sehingga dapat menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Dan terakhir, tombol Close yang berfungsi menutup program. Selanjutnya, di bawah Quick Access, Title Bar, dan kontrol jendela, terdapat nama-nama menu yang berjajar rapi yang disebut tab menu ribbon.
Sedangkan di bawahnya terdapat kelompok icon-icon perintah yang menerangkan isi dari menu yang ada di atasnya. Turun tepat di bawah ribbon, di pojok kiri terdapat sebuah kotak yang biasa disebut name box, atau jika diterjemahkan artinya kotak nama. Kotak ini berfungsi menginformasikan kepada kita alamat sel yang sedang aktif. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Kita dapat memberikan nama khusus pada setiap sel tersebut. Misalnya, kita memberikan nama khusus pada sel A1 dengan nama kotak 1. Caranya, klik sel A1, kemudian klik pada name box, kemudian tuliskan kotak 1. Dengan syarat, tidak boleh ada spasi pada nama tersebut. Apa sih gunanya alamat sel ini? Gunanya supaya mempermudah kita dalam pencarian sel nantinya. Misalnya, kita memberikan nama sel A100 dengan nama kotak 100. Maka ketika nanti kita ingin melihat sel A100, kita cukup klik nama kotak 100 pada name box. Gimana? Praktis bukan? Di sebelah kanannya terdapat kotak yang berisi tanda silang, checklist, dan function. Tanda silang ini berguna membatalkan perubahan atau editing pada formula bar. Checklist berfungsi menerima input data atau perubahan pada sel aktif atau formula bar. Insert function berfungsi untuk menyusun sebuah rumus Excel sesuai kebutuhan. Dari silang, checklist, dan insert function semua merujuk kepada formula bar. Sebenarnya apa sih formula bar itu? Coba teman-teman lihat kotak panjang di samping 3 tanda itu tadi. Itulah yang disebut formula bar. Fungsinya menampilkan apa saja yang terdapat pada sel yang aktif. Apakah itu rumus, angka, atau huruf. Di ujung formula bar terdapat tanda segitiga yang fungsinya untuk merubah tinggi dari formula bar. Berikutnya, di bagian tengah terdapat kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom dengan simbol huruf A, B, C, dan seterusnya, dan baris dengan simbol angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagian ini disebut worksheet area atau workspace atau area worksheet. Selanjutnya, di samping kanan dan bawah worksheet terdapat sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk menggeser area worksheet ke atas atau ke bawah, dan ke kanan atau ke kiri. Alat ini disebut vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Di samping kiri horizontal scroll bar terdapat icon tanda plus pada lingkaran. Icon ini berfungsi menambahkan sheet. Sedangkan di samping kirinya terdapat kotak yang berisi nama sheet. Jika teman-teman ingin merubah nama sheet tersebut, teman-teman bisa klik 2 kali nama sheet tersebut, kemudian ganti atau dengan klik kanan dan pilih rename. Di bagian bawah sebelah kiri terdapat kumpulan data yang disebut status bar. Bagian ini menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan. Pada bagian kiri status bar terdapat teks ready. Ini menunjukkan Excel siap digunakan. Kemudian ketika kita mengetikkan sesuatu di sebuah sel, maka teks tersebut akan berubah menjadi enter. Dan bila kita memilih sel yang sudah berisi, maka teks akan berubah menjadi edit. Di sampingnya terdapat icon macro recorder yang berfungsi menunjukkan status macro recording. Makro yang bisa digunakan untuk melakukan perintah-perintah tertentu secara otomatis. Bergeser ke sebelah kanan, kita lihat 3 tombol perintah yang disebut tombol viewer. Tombol viewer berfungsi membuat tampilan area worksheet yang berbeda. Terdapat 3 tampilan area worksheet yang dapat kita pilih, yaitu normal, page layout untuk tampilan per halaman, dan page break preview untuk tampilan halaman-halaman tertentu yang kita pilih. Di sebelah tombol viewer terdapat alat yang dapat kita gunakan untuk
memperbesar dan memperkecil tampilan area worksheet yang disebut zoom. Demikian tadi beberapa komponen penting yang terdapat dalam tampilan interface Microsoft Excel 2019. Jika masih ada yang belum teman-teman pahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika panduan ini teman-teman rasa bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada panduan-panduan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.